akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan. Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan. Pertumbuhan yang terlihat nyata memberikan keyakinan bahwa kerja keras selalu memberikan hasil menggembirakan. 1 dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan hilirisasi terbukti meningkatkan ekonomi. Indonesia meraih prestasi dengan berhasil masuk di peringkat pertama Manufacturers by Value Added di Asia Tenggara dan ke-12 Top Manufacturing Countries by Value Added dunia. Sektor industri pengolahan non-migas juga berhasil meraih prestasi gemilang. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, industri di tanah air pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berbagai jurus jitu menjadi kekuatan, di antaranya kebijakan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri dan program vaksinasi khusus bagi pelaku industri dan tenaga kerja industri. Terbukti, kontribusi ekspor manufaktur menunjukkan kenaikan signifikan berkat memanfaatkan ceruk pasar ekspor yang sebelum pandemi dipasok produsen negara lain yang kemudian berhenti berproduksi ketika pandemi berlangsung. Di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah proaktif meningkatkan kemampuan sektor industri kecil dan menengah melalui program fasilitasi, program restrukturisasi mesin dan peralatan produksi, E-Smart IKM, dan dana alokasi khusus sentra IKM. IKM berperan penting dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dengan menyerap 65,52% dari total tenaga kerja industri nasional. 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengembangan kawasan industri yang ramah lingkungan menjadi fokus penting dalam meningkatkan investasi dan daya saing Indonesia. Sektor industri manufaktur menargetkan mencapai net zero emission atau NZE pada tahun 2050, 10 tahun lebih awal dari target nasional. Selama 1 dekade, tercatat sebanyak 37 SIH diterbitkan, 104 perusahaan penerima SIH, dan 1.012 perusahaan penerima penghargaan industri hijau. Industri sebagai pilar penting perekonomian Indonesia akan terus mengupayakan pembangunan industri ke seluruh Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Demi industri maju, Indonesia maju. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.